Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel kita Islam Itu Indah, yang tentunya akan membawakan berita-berita menarik seputar Islam di seluruh dunia. Berikut adalah kisah seorang mantan Christian Youth Minister dan seorang misionari dari South Carolina masuk Islam. Ini alasannya. Ya, Joshua adalah seorang mantan Christian Youth Minister dan seorang misionari dari South Carolina, berbagi pengalaman cerita tentang bagaimana perjalanannya masuk Islam. Ya. Sebelum masuk Islam, Joshua ini lahir dari sebuah keluarga Kristen yang sangat mengagumkan. Bahkan dia aktif dalam berbagai kegiatan di gereja di dekat rumahnya dan ikut terjun dalam sebuah organisasi Young Life, di mana ini adalah sebuah organisasi yang berorientasi kepada pemuda non-deno dengan maksud dapat mengikuti kegiatan pengajaran dan khotbah di gerejanya. Namun, cita-cita dari seorang Joshua ini yang ingin menjadi seorang pengajar dan pengkhotbah terhenti setelah dia mempelajari Alkitab. Dia mempelajari Alkitab secara mendalam, dan di sana dia menyadari banyak hal yang miring dan banyak hal yang dia yakini sepanjang hidupnya tidak sejalan dengan sesuatu, tidak sejalan dengan fakta yang ditemukan dalam sebuah penelitiannya. Nah, akhirnya mulai dari sanalah timbul suatu keraguan dari seorang Joshua, dan dia memutuskan untuk mencari sebuah kebenaran tentang hal-hal yang tidak mungkin dilakukan. Mungkin saja bisa dilakukan, namun butuh perjalanan dan waktu yang sangat panjang. Nah, dari kesadaran ini, dia coba menemukan kebenaran dari titik awal sebuah keraguannya. Nah, di dalam keraguan tersebut, di dalam keresahan tersebut, Joshua ini menemukan suatu keresahan di mana dalam agamanya yang Kristen waktu itu dia bingung terhadap suatu istilah kekristenan. Ya. Dari mana kata kekristenan itu berasal dan apakah itu pernah disebutkan oleh Yesus? Dia bertanya-tanya seperti itu. Berbagai sumber mulai dari kamus Alkitab, bahkan dari kitab itu sendiri, semuanya ia pelajari, dan dia tidak pernah menemukan kata kekristenan yang diucapkan oleh Yesus. Nah, dari kebingungan itu, Joshua akhirnya mulai terus mencari. Akhirnya dia menemukan bahwa kata kekristenan itu menurut Joshua pertama kali diucapkan oleh seorang pagan yang menjadi pengikut dari Yesus tersebut. Jadi kata-kata kekristenan menurut si Joshua ini bukan berasal dari Yesus itu. Lalu apa yang melandasi kata-kata kekristenan dan menjadi sebuah nama Kristen? Itu yang menjadi keresahan dari seorang Joshua. Namun menurut Joshua tidak hanya sampai di sana.
Ia kemudian lanjut kepada ayat 1 Tesalonika. Namun tidak hanya itu saja. Kemudian kata Joshua, ia lanjut mempertanyakan tentang ayat 1 Tesalonika 5, pertanyaan yang menurutnya perlu mendapatkan suatu penjelasan, di mana ayat itu menyebutkan berdoalah tanpa henti. Nah, ayat itu membuat si Joshua ini semakin bertanya-tanya dan terus kebingungan. Bagaimana manusia bisa berdoa? Bagaimana manusia bisa berdoa dalam keadaan ibadah tanpa henti-hentinya? Tanpa bimbingan dari Alkitab ataupun petunjuk dari Tuhan, maka itu tidak akan bisa. Itu menurut si Joshua. Nah, setelah mempelajari Alkitab dan banyak ayat-ayat yang ditemukannya tidak sesuai dengan fakta yang ditemukannya di lapangan, di saat dirinya dalam keadaan terguncang, berliku-liku, pasang surut, dan bahkan merasa tersesat, akhirnya mungkin inilah yang dinamakan dengan hidayah. Joshua dipertemukan dengan seorang muslim. Pertemuan inilah yang akhirnya mengubah hidupnya setelah seorang muslim tersebut memberikan Al-Quran kepada Joshua untuk dibaca dan dipelajarinya. Dan setelah membaca Al-Quran lalu mempelajarinya, tanpa disadari ternyata Joshua mulai mengubah pandangan hidupnya secara perlahan. Al-Quran sedikit demi sedikit mulai menjawab semua pertanyaan yang ada di benak dari Joshua tersebut. Al-Quran memberikan suatu fakta-fakta menarik yang sebenarnya menjadi pertanyaan-pertanyaan di dalam kepala Joshua. Dan setelah Al-Quran ini menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan Joshua, kemudian sebelum dia meninggalkan topik kekristenan, dia kembali melontarkan pertanyaan kepada umat Kristen. Dia memberikan pertanyaan, jika orang Kristen adalah seperti Kristus, mengapa mereka tidak saling menyapa dengan kata-kata damai sejahtera bagimu atau assalamualaikum di dalam Islam, seperti yang Yesus lakukan di dalam Lukas 24. Nah, seperti yang mungkin Anda ketahui, salam dari seorang muslim ke muslim lainnya adalah assalamualaikum. Ya. Setelah dia menyadari bahwa kitab yang bertahun-tahun ia pelajari dan dijadikan pegangan hidup tidak sesuai dengan apa yang ditemukan, atas dasar itulah Joshua menguatkan dirinya dan meyakinkan dirinya, dan lalu dia keluar dari agama Kristen dan masuk ke agama Islam. Kini Joshua ini bekerja sebagai dosen tetap dan pendakwah Islam, serta pengajaran yang telah membawanya ke seluruh dunia. Dia sendiri hari ini adalah seorang pendiri dari stasiun televisi di Amerika Serikat, di mana stasiun televisi yang ia dirikan adalah stasiun televisi Islam dan telah muncul di banyak stasiun Islam di seluruh dunia. Itulah kisah dari Joshua, seorang misionari dari Carolina, ya, seorang pengikut agama Kristen yang menemukan suatu kebingungan terhadap agamanya sendiri. Lalu dia memulai perjalanannya, dia memulai petualangannya untuk mencari suatu kebenaran. Dan alhamdulillah,
ketika dia bertemu dengan seorang muslim, ketika dia bertemu dengan Al-Quran dan membaca serta mempelajari Al-Quran secara mendalam, akhirnya Joshua menemukan jawaban-jawaban dari semua keresahannya. Semoga kisah ini menjadi inspirasi untuk kita semua. Semoga kisah ini menjadi manfaat untuk kita semua untuk terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian video dan kisah inspirasi ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.